Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa di hari Rabu siang jam atau pukul 13.00 kurang lebih, walaupun hari ini sedikit kita telat, mohon maaf, sekitar 8 menit, dan insya Allah nanti kita akan lebihkan juga 8 menit ke depannya. 1 jam ke depan kita akan melanjutkan bahasan pada buku Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam bab yang sama, bab ke-56, masalah keutamaan hidup sederhana. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian dari awal bab ini sampai ke hadis nomor 501 yang lalu yang sudah kita bahas. Kurang lebih kita membahas dari awal bab ini, itu ada dari hadis nomor 496, 497, 498, 499, 500, 501, 500, sampai 501. Itu kurang lebih ada 6 buah hadis. Dan beberapa ayat sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Islam sebenarnya mengatur atau menetralkan tentang pola hidup. Jadi kita tidak boleh dalam kondisi punya kemampuan tapi kita sengaja menyusahkan hidup kita, ya. Atau kita susah tapi kita sengaja menunjukkan kalau kita mampu sehingga muncul kesombongan. Kita berada di tengah-tengah. Di saat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada melimpah, kita nikmati dan kita syukuri tapi tidak berlebihan, ya. Sehingga tidak butuh ada glamor, kesombongan bagi orang kaya. Dia makan nikmat, ya, yang ada di hadapannya, dan dia boleh menikmati tentu produk-produk yang bermerek, yang berkualitas, karena itu dianjurkan dalam Islam, tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Tapi kalau dalam kondisi dia hadir dalam kondisi hidupnya sederhana atau susah, maka dia nikmati. Begitu keadaan orang muslim. Di setiap keadaan dia bisa hidup. Di kehidupan kaya tidak boleh berlebihan. Di kehidupan miskin juga dia tidak boleh berlebihan. Jadi dia berada di antaranya gitu. Itu yang dimaksud dengan hidup sederhana. Jadi bukan berarti orang kaya lalu kemudian pelit. Ini dilarang dalam Islam. Karena pelit bagian daripada dosa besar. Ya, sebagaimana sudah kita sering singgung bagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang penampilannya sangat kumuh, ya, kemudian beliau mengatakan, mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu, ya, kan? Jadi kalau kau punya kemampuan silakan, tapi jangan berlebihan. Disilakan dengan tabzir atau mubazir. Dan kalau tidak ada, maka dia tetap menikmati. Kalau dia tidak punya sesuatu yang bermerek misalnya, atau yang mewah, maka dia makan yang biasa. Dalam semua kondisi, walaupun dia susah, dia bisa hidup. Itu pola hidup seorang muslim. Dan kita akan menjelaskan pada kesempatan ini hadits nomor 502 dari awal kita belajar bagaimana baginda Nabi SAW memberikan gambaran kalau semua nikmat yang ada itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ada nikmat, kita nikmati dan kita bersyukur, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak ada nikmat, kita bersabar. Maksudnya tidak ada misalnya makan atau minuman, kita bersabar sambil kita ikhtiar. Dan itu juga sebuah karunia yang luar biasa, karena sabar juga adalah tanda-tanda keimanan seseorang, gitu kan. Hadits nomor 502 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin aw laylah fa idha huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma faqama ma'ahu. Maka Nabi SAW mengatakan kuma faqama ma'ahu fa'ata rajulan min al-ansar fa'idha huwa laysa fi bayti falamma ra'athu imra'atu qalat marhaban wa ahlan
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستأذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بإذك فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذهب لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك الإذك وشربوا فلما أن شبعوا ورأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Sedikit panjang tapi kita akan terjemahkan insyaallah. Artinya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari atau suatu malam beliau ragu di antara waktu itu Rasulullah SAW keluar rumah, ternyata beliau bertemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau bertanya kepada mereka berdua, apa yang membuat kalian berdua keluar rumah pada waktu seperti ini? Maka mereka berdua menjawab, rasa lapar wahai Rasulullah. Maksudnya yang jawab adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, begitu juga aku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku juga keluar karena rasa lapar yang telah mengeluarkan kalian. Berdirilah bersamaku. Maka keduanya pun berdiri bersama Nabi SAW dan beliau SAW mendatangi seorang Ansar, seorang laki-laki dari kaum Ansar. Ternyata dia sedang tidak ada di rumahnya. Tak kala istri orang tersebut melihat Nabi SAW, dia berkata sambil menyambut, selamat datang dan silahkan. Rasulullah SAW langsung bertanya kepadanya, mana fulan? Maksudnya adalah suaminya. Maka wanita itu menjawab, dia pergi mencari air bersih untuk kami. Tak lama berselang orang Ansar itu pun datang. Dia langsung memandang Rasulullah SAW dan kedua sahabat beliau, maksudnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini tidak ada seorang pun yang lebih mulia tamunya daripada aku. Dia lalu bergegas pergi dan kemudian datang dengan membawa satu tandan kurma yang berisi kurma muda, kurma matang dan kurma mengkal. Lalu dia mempersilahkan sambil mengucapkan, makanlah. Dan dia lalu mengambil pisau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan menyembelih kambing perah. Dia pun menyembelih seekor kambing untuk mereka. Akhirnya mereka makan dari kambing itu dan dari tandan kurma serta minum. Ketika mereka telah kenyang dan puas minum, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar, kemudian kalian tidak pulang hingga kalian memperoleh nikmat ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia, kisah tentang salah satu waktu yang dilewati oleh Nabi SAW dari masa-masa umur beliau di dunia, yaitu di suatu hari beliau pernah kelaparan, kemudian beliau tidak punya makanan di rumah, lalu beliau keluar. Ya. Keluar ingin ikhtiar untuk mendatangi salah satu sahabatnya yang bisa menjamu beliau SAW. Maka pada saat beliau keluar, beliau melewati rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar juga ada di situ. Dan keluar. Maka Nabi SAW tanya dalam riwayat lain, di riwayat ini kan langsung keduanya ditanya, Abu Bakar sama Umar. Tapi di sini riwayat yang saya sebutkan ini, yang pernah kami dapatkan adalah Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar? Kata dia, lapar wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang membuatku keluar kecuali memang apa yang membuatmu keluar? Lalu kemudian mereka berdua jalan dan bertemu dengan Umar yang juga baru keluar dari rumahnya.
Lalu kemudian Nabi SAW tanya, apa yang membuat engkau keluar, hai Umar, di waktu seperti ini? Maka kata Umar, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kami pun berdua keluar yang telah membuatmu keluar. Maka ikutlah bersamaku. Lalu kemudian Nabi SAW mengajak mereka bertemu dengan atau mendatangi rumah seorang dari Ansar. Ya, dan sahabat ini tentunya masyhur, ya, namanya disebutkan dalam buku ini ada Abu Haytham ibnu At-Tayyihan radhiyallahu anhu. Abu Haytham ibnu Tayyihan radhiyallahu anhu. Beliaulah yang telah didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak ada di rumah, lalu istri, ya, Abu Haytham ini melihat Nabi SAW lalu mengatakan, selamat datang wahai Rasulullah, ya. Maka dipersilakan duduk. Tak lama kemudian Abu Haytham datang, Ibnu Tayyihan ini radhiyallahu anhu, dan begitu gembiranya dia melihat Nabi SAW sampai dia mengatakan, tidak ada, ya, orang yang paling mulia didatangi tamu dibandingkan saya pada hari ini, karena memang datang oleh Nabi SAW dan kedua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dia pun langsung menaiki sebuah pohon kurma di dekat rumah di dekat rumah dia yang merupakan milik dia. Kemudian dia memotong langsung tangkai, salah satu tangkai yang berisi banyak kurma, dan dalam tangkai itu terdapat jenis-jenis kurma yang bengkal, yang setengah matang, dan juga yang sudah matang. Yang karena dalam satu tangkai gitu. Dibawa semuanya dan dihidangkan kepada Nabi SAW. Ini tradisi di orang-orang Arab, kalau mereka menghormati tamu, mereka memotong dengan tangkainya sekaligus. Jadi tamu bebas memilih dari mana yang dia mau gitu. Dia petik langsung dari nanti tangkai itu. Kemudian dia pun mengambil sebuah pisau menunjukkan, atau ini gambaran kalau dia ingin menyembelih salah satu domba yang dia miliki untuk dihidangkan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar juga Umar. Maka Nabi SAW titip pesan, jangan engkau menyembelih, maksudnya dari domba-dombamu, domba perah. Ya, yang memang ada susunya gitu kan, yang produktif. Artinya domba yang lain, domba yang masih kecil misalnya, atau domba yang lain ya. Maka orang itu pun menyembelih lalu memasakkan untuk Nabi SAW dan menghidangkan. Lalu dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW memakan domba tersebut, ya, masakan tersebut juga memakan kurma ini, dan juga ada minuman dihidangkan lalu beliau makan. Setelah kenyang atau sampai kenyang, maka beliau berkata kepada Abu Bakar juga Umar, ya, secara khusus, dan juga memberikan gambaran kepada Abu Haytham dan istrinya, bahwasanya ada sesuatu hukum yang perlu difahami setelah makan ini. Tapi beliau fokus kepada Abu Bakar sama Umar, gitu kan, mengatakan, demi Allah, sesungguhnya nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Terbukti riwayat ini untuk Abu Bakar sama Umar karena beliau mengatakan, sesungguhnya tadi kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, dan sekarang kalian akan pulang dalam kondisi kenyang. Allah akan tanya itu. Apakah kau sudah syukuri nikmat itu? Ini kurang lebih gambaran globalnya tentang hadits ini. Kita coba mengorek teman-teman sekalian mutiara-mutiara yang bisa kita ambil dari hadits ini. Yang pertama sekali yang kita bisa ambil, yaitu bagaimana Nabi SAW melalui masa lapar dalam hidupnya. Melalui masa lapar, dan semua orang tentu melalui masa lapar ini ya. Dan saya berharap kita sepakat teman-teman sekalian untuk tidak memahami kalau Nabi SAW dalam kondisi ya miskin. Bukan. Beliau SAW bukan juga orang yang bakhil. Tidak. Nabi SAW orang yang sangat mulia. Ya. Tetapi beliau melalui masa-masa lapar itu. Di mana kita juga bisa melalui masa itu dalam hidup kita. Ya, ada saatnya kita lapar. Kemudian kita mencari makanan, ya, seperti itu kurang lebih sederhananya memahaminya. Jadi jangan diambil pemahaman negatifnya gitu, ya. Tapi ini adalah salah satu kondisi dari kehidupan baginda Nabi SAW dalam kehidupan beliau. Karena ada saat juga hari-hari lain disebutkan dalam beberapa riwayat beliau SAW memakan paha kambing pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang datang ke rumah beliau SAW, ya.
Dan ini menandakan Nabi SAW mengalami kehidupan begini dan begitu. Dan ini sudah saya jelaskan dari di awal pembukaan kita. Orang beriman, di saat makanan ada, mereka menikmati, bersyukur kepada Allah. Di saat makanan tidak ada, mereka bersabar, gitu kan. Mereka bersabar. Mereka bisa melalui dua keadaan ini, gitu. Tentu sambil pada saat sedang tidak ada makanan, berikhtiar, ya. Coba ikhtiar, mencari, ya, bekerja ataupun mencari seperti Nabi SAW. Di sini kasusnya mengunjungi seorang sahabat beliau. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi SAW juga melalui dalam masa hidup beliau selama di dunia, masa lapar, dan ini normal. Ya, ini normal, semua orang bisa mengalaminya. Gitu. Kemudian ini juga dialami oleh dua orang sahabat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang kebetulan juga tidak menemukan makanan di rumah. Dan perlu diketahui juga, di masa itu, kita tahu Abu Bakar adalah orang yang sangat kaya radhiyallahu anhu. Dan beliau lapar karena di rumah tidak ada makanan. Nah ini tentu kalau kita hubungkan dengan kondisi pada saat itu, di saat itu belum ada kulkas, freezer, ya, tempat penyimpanan makanan gitu. Jadi kemungkinan besar pada saat mereka keluar memang ini tidak memungkinkan mereka untuk memiliki makanan yang siap di rumah gitu. Sehingga mereka harus keluar. Dan juga tidak setiap saat ada makanan siap saji bisa dibeli. Umumnya masih bahan-bahan mentah gitu kan. Dan Nabi SAW memberikan pelajaran penting kepada kita di sini. Kita boleh mengunjungi saudara kita, kerabat kita. Ya, walaupun kita memang niatnya ingin makan. Karena Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut. Ya. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana baginda Nabi SAW mendatangi salah satu sahabatnya. Dan kita tahu dalam Al-Quran kita dibolehkan makan di rumah kerabat kita ataupun di rumah sahabat kita. Ya. Itu boleh kita makan dan kita datang. Dan itu biasa saja gitu. Pada saat kita ingin makan gitu kan, atau minum. Tentu di sini bukan kita datang untuk mengemis makanan setiap saat, tidak. Di saat-saat tertentu, di saat-saat tertentu yang kita butuhkan gitu kan. Kemudian yang ketiga kita ambil pelajaran adalah bagaimana muliahnya orang Ansar, secara khusus di sini disebutkan riwayat adalah Abu Haytham, ya, bin Tayyihan tadi ya, radhiyallahu anhum, yang disebutkan namanya Abu Haytham ibnu At-Tayyihan, disebutkan di halaman 402 ya, nama sahabat yang mulia ini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana mulianya beliau, ya, mencintai tamu, menyukai tamu. Terlebih lagi yang datang adalah manusia yang paling afdal di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi SAW, diikuti dengan dua sahabatnya yang paling mulia, yaitu Abu Bakar sama Umar. Ini pelajaran lain juga ya. Bagaimana seorang muslim harusnya peduli sekali dengan masalah tamu. Karena kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harus menghargai, menghormati, memuliakan tamunya. Bahkan tamu itu punya hak ya selama 3 hari ya untuk dijamu. Selebihnya adalah sedekah dari tuan rumahnya. Jadi kita punya kesempatan untuk meraih pahala. Ya, untuk meraih pahala dengan cara berbagi dengan orang gitu. Ya, kita sayangkan banyak di antara kaum muslimin di masa kita sekarang justru mereka merasa terganggu kalau ada tamu ya. Atau misalnya tidak pernah sama sekali memuliakan, mendapatkan keutamaan memuliakan tamu minimal ya dengan menemui mereka, tegur sapa, apalagi kalau sampai menyiapkan makan dan minum. Jadi itu satu perbuatan yang harusnya ya kita jadikan sebagai perhatian khusus. Gitu. Kita letakkan perhatian khusus kalau ini bagian daripada syariat Nabi SAW atau syariat Islam memuliakan tamu. Dan kalau kita selalu eksklusif, tidak pernah menerima tamu, maka berarti secara otomatis kita tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Ya, jadi kita bisa, kalau kita tidak bisa menjamu di rumah, kita bisa menjamunya di tempat lain ya, di tempat lain. Jadi ini termasuk bagian daripada yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari pelajaran ini, bagaimana Abu Al-Haytham radhiyallahu anhu
mengucapkan kata-kata yang sangat tepat. Beliau mengatakan, "Ma ahadunul yawma akrama adhiyafa minni." Tidak ada orang yang lebih mulia tamunya dibandingkan aku pada hari ini. Karena memang yang datang adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pelajaran yang lain, atau tepatnya mungkin yang kelima ya, dari apa yang sudah kita sebutkan tadi beberapa poin, ya kita ulangi. Yang pertama adalah Nabi SAW melewati masalah pada dalam hidup beliau, dan ini adalah hal yang normal terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langsung kita masuk kemuliaan ya, atau bagaimana seorang muslim boleh ya, di saat dia membutuhkan makanan untuk datang makan ke rumah kerabatnya ataupun temannya. Yang ketiga, pentingnya menjamu tamu. Ya, pentingnya menjamu tamu dan dicontohkan oleh sahabat Nabi Abu Haytham bin Tayyihan radhiyallahu anhu, dan bagaimana beliau tidak nanggung-nanggung dalam menjamu tamunya ya. Tapi kita di sini pentingnya menjamu tamu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pada saat menjamu tamu, ini pelajaran tersendiri walaupun mirip dengan poin ketiga, yaitu memberikan maksimal apa yang kita miliki kepada tamu. Ya. Di sini kita lihat Abu Haytham radhiyallahu anhu, beliau tidak nanggung-nanggung, langsung menghidangkan yang terbaik beliau miliki. Ada dua di sini disebutkan dalam riwayat. Beliau memotong satu tandan kurma, tangkai yang berisikan 3 jenis kurma di situ. Jadi menandakan memang satu tandan ini ada yang masih mengkal, ada yang setengah matang, ada yang sudah matang sekali. Karena memang semuanya ada di satu tangkai. Biasanya kita bisa memang buah kalau satu tangkai begini, tidak semuanya merata matangnya gitu ya. Lalu kemudian dihidangkan, dan saya sudah katakan tadi di awal pembacaan hadits ini adalah penghormatan tradisi orang-orang menghormati tamunya dengan cara menghidangkan seperti ini. Sehingga tamunya leluasa memilih, dia mau kurma yang masih mengkal kah, yang sudah matang kah, setengah matang kah, atau memang yang sudah matang sekali. Kemudian tidak cukup sampai di situ tentunya, beliau menyembelih seekor domba ya, dan menghidangkan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar juga Umar. Ya, Anda bisa bayangkan satu ekor domba yang akan dimakan, kalau kita hitung dalam riwayat ini berarti ada 4 orang ya, Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Abu Haytham sendiri yang mereka makan. Istrinya tentu tidak ikut ya. Mereka makan di sini dan dikatakan dalam riwayat ini sampai kenyang ya. Berarti ini dianjurkan, mutiara yang keempat, pelajaran keempat, dianjurkan memberikan yang terbaik kepada tamu. Ya. Dan saya melihat, saya pernah pribadi berapa kali mengunjungi rumah saudara kita muslim, ada di antara mereka yang menanyakan misalnya, mau makan apa, mau minum apa misalnya, dingin atau panas. Ini satu adab yang baik, menawarkan seperti itu. Tapi ada juga beberapa rumah yang saya mengambil pelajaran subhanallah dari akhlak mereka. Mereka tidak menanyakan. Mereka mengeluarkan minuman panas, minuman dingin, apa yang mereka miliki mereka keluarkan semua tanpa menanyakan kepada tamu. Nanti tamu yang milih, mau minum yang panas atau yang dingin. Apa yang mereka punya dari snack, dari kue-kue, dikeluarkan semuanya. Sehingga tamu yang memilih. Dan ini bentuk kedermawanan yang luar biasa. Gitu. Jadi tidak perlu menanyakan. Ya, kalaupun misalnya tamu itu sedang berhalangan, sedang ya, misalnya dia puasa, mungkin dia bisa membahasakan secara tetap. Yang jelas kita tetap mengeluarkan. Karena di sini sikap Abu Haytham dalam riwayat ini, radhiyallahu anhu, beliau tidak nanya Nabi SAW. Pengen makan apa, pengen minum apa. Bagi dia yang terbaik dia keluarkan. Ya, mengambil satu tandan kurma tadi, langsung, dan itu yang terbaik tentu di kalangan orang-orang Arab dulu kalau menghormati tamu. Dan juga menyembelih seekor domba khusus untuk dihidangkan pada saat itu. Ini juga sebuah kemuliaan. Dan sampai hari ini kami ketahui di sebagian teman-teman kami dulu yang tinggal di Madinah, mereka sangat menghormati seorang tamu kalau mereka sembelihkan seekor domba ya atau hewan. Dan kita tahu juga diceritakan dalam Al-Quran,
tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal punya julukan dia adalah bapaknya para tamu ya, Abu Dhi'fan. Jadi beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu. Dan beliau diceritakan waktu datang malaikat yang menyampaikan berita gembira tentang istrinya Sarah akan hamil dan melahirkan Ishak, sekaligus juga akan berangkat setelah itu ke wilayah kaum Nabi Lut dan menghancurkan kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksual. Maka pada saat itu diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim AS langsung ke belakang lalu menyembelih seekor anak sapi lalu kemudian menghidangkan, walaupun malaikat tidak bisa memakannya. Tapi ini contoh gitu ya, penghormatan terhadap tamu. Jadi kita coba memberikan yang terbaik kepada tamu kita, apa yang kita bisa berikan gitu. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil adalah bagaimana bolehnya mencampur makanan di sini. Ya. Kalau kurma kan buah ya. Kemudian makanan gurihnya ya ada kambing ya. Di sini disebutkan dalam riwayat fa'akalu minasyati wa min dzadikal idqi wa syaribu. Maka mereka makan dari kambing tersebut, masakan domba tadi, dan juga memakan dari ya, tandan kurma tadi serta mereka minum. Jadi ini pelajaran yang kelima, boleh kita mencampur makanan. Artinya kita makan buahan, makan sayuran, makan selama itu halal, ya. Dan di sini Nabi SAW sering kali memang dalam beberapa riwayat juga disebutkan, beliau menggabungkan bahkan antara buah dengan buah. Beliau pernah makan kurma dengan semangka sambil beliau menunjuk ke kurma tersebut sambil mengatakan, panasnya ini akan didinginkan oleh ini, ditunjuklah ke semangka itu. Ya, maksudnya dinginnya semangka akan menetralkan panasnya kurma. Dan dinginnya ini, ditunjuk semangka tersebut akan dinetralkan oleh panasnya ini. Gitu. Jadi ini juga termasuk ada Nabi SAW memberikan gambaran tentang makanan yang beliau makan. Berarti boleh orang mencampurkan antara semangka misalnya di blender sama kurma, jadi jus misalnya. Nah itu kan bisa saja terjadi gitu. Ya, bisa saja terjadi. Ini selama memang juga ditinjau dari sisi kesehatan tidak mengganggu ya. Di sisi agama halal dan sisi kesehatan juga jangan sampai mengganggu. Kemudian pelajaran yang keenam adalah potongan hadis Nabi SAW. Falamma ansyabi'u wara'u. Pada saat mereka sudah kenyang ya. Dan puas minum. Berarti di sini boleh orang makan sampai kenyang, tapi tidak berlebihan, gitu kan? Ada orang yang, maksudnya sampai dia merasa oh dirinya cukup gitu. Jadi bukan berarti di bab ini, di bab keutamaan orang hidup sederhana, kemudian enggak kita makan, enggak usah kita makan misalnya masih lapar nih, kita lapar memang butuh makanan, tapi kita makan 1 sendok nasi ya cukup. Sebenarnya kita butuh, tubuh kita butuh nutrisi, kita makan saja. Selama kita butuh, gitu kan. Kita tidak bicara kalau orang yang diet itu lain. Ya. Tapi maksudnya, secara umum orang makan. Dan di sini Nabi SAW makan dikatakan sampai kenyang. Dan minum sampai puas. Ya. Sampai merasa memang sudah tidak butuh lagi minum. Kan biasa ada orang pada saat makan, lebih berapa kali gitu ya. Baik kami sedang menjamu tamu atau memang kami sedang dijamu sebagai tamu. Maka kadang-kadang sebelum makan dikeluarkan hidangan mungkin ya, ringan. Kemudian ada makan berat, kemudian ada lagi setelah itu buah-buahan dan minuman yang lain. Itu biasa terjadi. Yang penting teman-teman sekalian tidak tabzir, tidak mubazir, tidak berlebihan. Akhirnya sampai membuat seseorang itu ya, membuang-buang sisa makanan dan minuman. Ataupun misalnya ya, dia kekenyangan yang sampai membuat dia malas beribadah ya. Jadi ini perlu juga digarisbawahi. Jadi artinya kita boleh nikmati, kita boleh makan, minum, tapi yang jelas kita harus membatasi, jangan sampai berlebihan ya.
Jangan juga kita terlalu perhitungan sehingga akhirnya kita masih lapar, lalu kemudian kita sudah berhenti makan dengan alasan misalnya zuhud di dunia atau dengan salah faham memahami judul kita misalnya keutamaan lapar dan hidup sederhana. Ini kami tulis karena sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ya. Jadi di sini bukan keutamaan lapar kita disuruh lapar terus, tidak. Maksudnya kalau ada orang dalam kondisi lapar dan dia sabar, dia punya keutamaan dalam itu. Ya. Jadi ini poin juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Jadi orang boleh makan sampai puas, minum sampai puas, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, ini termasuk yang diambil pelajaran dari sini. Dan pelajaran yang ketujuh adalah inti daripada hadis ini, bagaimana setelah kenyang, ya, puas, hilang haus, ya, hilang lapar, maka Nabi SAW mengingatkan ini pelajaran yang ketujuhnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, ya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar, kemudian kalian tidak pulang hingga kalian memperoleh nikmat ini. Dan subhanallah kalau kita renungi potongan ini teman-teman sekalian, dan kita hubungkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ternyata memang teman-teman sekalian, ini juga kalau dihubungkan dengan ya firman Allah yang lain tentang masalah doa, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku oleh hamba-hamba, katakan aku sangat dekat dan aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Maka mereka harusnya beriman kepada aku. Mereka harusnya kembali kepada aku, beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, Allah SWT mengatakan di sini, apapun yang diminta Allah akan berikan. Jawabannya, masih ada permintaan atau masih ada yang saya minta yang Allah berikan. Allah belum berikan. Jawabannya tentu teman-teman sekalian. Tapi lebih banyak yang Allah berikan daripada Allah belum berikan. Yang Allah belum berikan itu mungkin 1, 2, 3 permintaan kita. Selebihnya semua Allah berikan. Contoh misal, bahkan ada yang tidak kita minta ya. Oksigen yang kita hirup dengan hidung kita ini. Sekarang kalau saya sama teman-teman tidak menghirup oksigen, sementara taklim ini berjalan pun mungkin kita sudah bisa meninggal dunia kalau kita menahan hidung kita atau kita sengaja tidak hirup oksigen. Dan gratis. Anda pernah berpikir nggak kalau seandainya kita na'udzubillah, semoga tidak ya, masuk rumah sakit dan butuh oksigen tambahan ya karena sesak nafas dan yang sejenisnya, maka kita membutuhkan tabung oksigen. Berapa yang harus kita bayar teman-teman sekalian? Sekarang di udara lepas ini, di ruangan kita masing-masing, sekarang Anda apakah ada di kantor, di rumah, atau Anda sedang di kendaraan Anda, atau kami sedang di studio ini, sama. Kita mendapatkan bahkan tanpa kita minta. Dan ini yang membuat hidup kita bisa berjalan gitu kan. Ini hitungan detik kalau Allah SWT tahan saja ini, hitungan detik mungkin kita bisa wafat. Bagaimana cahaya yang ditangkap oleh mata sehingga Anda bisa melihat saya pun bisa melihat ke layar ini misalnya. Telinga kita bisa mendengarkan suara, kalau tidak maka Anda tidak akan mengetahui apa yang saya ucapkan gitu. Bukan juga lisan kita bisa berbicara seperti saya sekarang berbicara. Anda mungkin sekarang ya menulis misalnya, Anda berpikir ya. Anda merenungi dengan hati, dan ini semua adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Allah bilang kalau kalian mau menghitung-hitung Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, gitu kan? Dan apapun yang diminta Allah akan berikan dalam firman Allah yang lain tadi. Jadi memang Allah kasih yang kita tidak minta. Ada juga yang kita minta Allah kasih. Misalnya kita cuma tiap hari kan kita lapar, kita bahas dengan masalah lapar misalnya. Tiap hari kita lapar kan, pasti ada. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa hidup kalau kita tidak lapar lalu kita makan. Maka ada rasa lapar sehingga mendorong kita mau makan. Dengan sedikit mengucapkan cuma mengatakan lapar nih misalnya. Tiba-tiba saja otak kita berpikir, ya, kira-kira kita mau makan di mana? Kita pengen makan apa? Lalu kita melangkah, pilih satu restoran, lalu kita pilih menu, lalu kita pun ada rezeki yang sudah Allah titipkan, lalu kemudian kita bisa membayarnya. Lapar kita hilang seketika. Tiap hari kita lapar.
Tiap hari kita haus, ya. Tiap hari kita capek dan ngantuk, ya. Semua ini terpenuhi, teman-teman sekalian. Tiap hari mungkin kita gerah, ya. Tiap hari mungkin kita mules, ya. Sehingga kita mandi, kita buang air besar, buang air kecil. Semuanya berjalan. Dan semuanya teman-teman, mayoritasnya semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta atau tidak minta. Dan yang belum Allah kasih sebagian kecil. Misalnya, ada orang pengen nikah sama seseorang. Kemudian dia minta. Lalu Allah belum kabulkan. Dan Allah lebih tahu tentunya. Kenapa Allah belum kasih gitu kan. Atau dia minta supaya Allah bukakan pintu rezeki. Mungkin Allah belum kasih. Masih butuh dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kegiatan dia. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang maknanya, kalau Allah melihat doa yang indah atau mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah melambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Dan pada hari kiamat, andai saja dia tahu bagaimana besarnya pahala dia berdoa itu, dan Allah memberikan dia jenjang waktu misalnya 3 hari, 10 hari, 1 bulan, 1 tahun dia berdoa baru Allah berikan, maka pahalanya melimpah dan juga dia akan dapatkan apa yang dia inginkan, maka dia berharap mungkin sepanjang hidupnya dia berdoa di masa di dunia. Gitu kan. Jadi ada juga yang Allah tolak, Allah tidak berikan. Seperti misalnya orang minta rezeki, misalnya minta dijadikan orang kaya, dan Allah belum kasih. Karena ada sebuah riwayat yang saya ingat, kata Nabi SAW yang maknanya atau terjemahnya langsung saja, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, lapangkan rezekinya hambaku si fulan ini, karena kalau kau lapangkan dia akan ya, bersyukur. Dan tahan, ya, batasi rezekinya hambaku si fulan ini, karena kalau kau lapangkan maka dia malah kufur gitu. Ada orang kalau dalam kondisi dia miskin, dia malah lebih taat kepada Allah SWT. Ada orang pada saat dia kaya dan lebih taat kepada Allah SWT, maka Allah lebih tahu maslahat dan mudaratnya. Jadi cuma yang Allah belum kasih sebagian kecil. Ya. Contoh di sini Nabi SAW sebutkan salah satu nikmat itu kepada Abu Bakar sama Umar. Ingat, Allah akan tanya loh ini. Tadi keluar rumah lapar, sekarang balik sudah kenyang. Ya. Ini disyukuri nggak ini nikmat ini? Yang membuat muncul rasa lapar Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang menunjukkan rasa lapar Allah. Yang membuat juga ide muncul di pikiran kita untuk mendatangi seseorang atau restoran atau makan menu tertentu nanti di restoran itu. Ya. Atau ini semua adalah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan tanya semua ini. Beriman tak kamu kepada aku? Bersyukur dengan nikmat itu. Maka kita akan ditanya semua. Ya. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan juga, air dingin juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian selalu peka dalam melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kena terlalu melimpah nikmat di hadapan matanya, maka dia tidak mensyukuri itu. Ya, banyak contohnya. Banyak kasus istri tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Tidak bersyukur dengan adanya suaminya. Padahal suaminya punya peran banyak dalam hidupnya. Tapi yang ada selalu ribut aja dengan suami. Selalu mencari kesalahannya suami. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami, istri sudah depan mata, Allah berikan yang berkhidmat dengan dia. Tapi dia selalu melihat kekurangannya aja istrinya. Begitu juga dengan orang tua Allah karunia anak, yang cari kesalahannya anaknya terus. Padahal banyak orang yang tidak bisa punya anak. Begitu juga dengan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Berapa banyak ya orang yang tidak punya orang tua lagi untuk berbakti. Anda masih punya orang tua yang bisa Anda berbakti, tapi Anda sia-siakan di kampung, tidak pernah ditelepon, tidak pernah ditanya kabarnya, tidak pernah dipenuhi kebutuhannya, tidak pernah dijenguk kalau sakit. Banyak masalahnya gitu. Ya. Begitu juga dengan anggota tubuh kita. Berapa banyak orang subhanallah yang Allah masih berikan penglihatan seperti kita. Alhamdulillah, semoga Allah abadikan sampai kita wafat insyaAllah. Penglihatan, pendengaran, ya, lisan bisa berucap, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta, ya. Rambutnya masih subur, ya, tubuhnya masih sehat. Banyak nikmat Allah SWT. Tapi karena nikmat ini setiap hari dia bisa rasakan, maka dia tidak menilainya, tidak peka. Padahal kita harus peka, teman-teman. Anda bisa melihat saya sekarang atau melihat di layar ini sebuah nikmat yang luar biasa. Penglihatan Anda, berapa banyak orang yang buta. Coba Anda tutup mata Anda berapa detik aja. Anda ketipkan mata, Anda perhatikan, bayangkan kalau Anda seperti ini. Gak bisa melihat. Maka syukuri nikmat mati itu, alhamdulillah. Telinga Anda bisa mendengar, berapa banyak orang tuli gak bisa mendengar. Tidak tahu apa yang orang ucapkan. Ada orang bisu gak bisa bicara.
kita masih bisa mengucapkan, ya. Masih bisa memilih kosakata yang kita ingin ucapkan. Ada orang jari-jarinya tidak sempurna, kita masih sempurna, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Ada orang yang rambutnya masih subur, ya, tubuhnya masih sehat, masih berfungsi semua anggota tubuhnya. Alhamdulillah, nikmat yang besar. Dan terlalu banyak nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan. Oleh karena itu jangan sampai kufur, teman-teman sekalian. Ya. Jangan sampai kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pekalah dalam memahami masalah ini dan ketahuilah setiap nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kalau ada, Anda syukuri, ya, Anda nikmati dan Anda juga berbagi kepada orang lain kalau memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, dan kalau tidak ada, Anda bersabar tentunya. Baik saudaraku seiman, kita akan lanjutkan ke hadis yang kedua pada bahasan kita pada hari ini, yaitu urutan nomor 503. Masih di bab yang sama tentang keutamaan hidup sederhana tentunya. Hadits yang bermula dari Khalid bin Umair al-Adawi rahimahullah. Ini seorang tabi'in. Beliau berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan wa kana amiran 'ala al-Basra fa hamidallah wa athna 'alayhi thumma qala amma ba'd fa inna ad-dunya qad azanat bi surmin wa wallat hadza'a ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابوها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مسعرين من مساريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزهام ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة حتى قرحت أشداقنا فالتقعت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Artinya, Khalid bin Umair al-Adawi rahimahullah seorang tabi'in menceritakan tentang kisah dia mendengarkan khutbah seorang sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Utbah bin Ghazwan yang menjabat gubernur di Basra salah satu kota di Irak, pernah berkhutbah di depan kami. Dia memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata, amma ba'd, maknanya dan selanjutnya, sesungguhnya dunia ini telah memberitahukan kehancurannya dan berpaling dengan sangat cepat. Tidak tersisa dari umur dunia melainkan sedikit seperti sisa air dalam bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Sesungguhnya kalian akan pindah ke sebuah negeri yang tidak mengenal kebinasaan atau abadi. Maka berpindahlah kalian dengan berbekal kebaikan dari apa yang ada di hadapan kalian. Karena sungguhnya telah diberitakan kepada kami bahwa sebuah batu dilemparkan dari pinggir Jahannam, neraka Jahannam, kemudian meluncur selama 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Demi Allah, neraka itu pasti akan diisi penuh. Apakah kalian merasa heran? Tanda tanya. Dan telah diberitahukan kepada kami bahwa jarak antara dua pintu gerbang dari pintu-pintu gerbang surga adalah sejauh perjalanan 40 tahun. Dan suatu hari nanti ia akan penuh sesak oleh orang-orang yang memasukinya. Sungguh aku telah menyaksikan diriku orang ketujuh dari ketujuh orang bersama Rasulullah SAW. Waktu itu kami tidak memiliki makanan sama sekali kecuali hanya daun-daun pohon sampai bibir kami terluka. Kemudian saya mendapatkan satu potong kain burda
Saya membelahnya menjadi dua antara aku dan Sa'ad ibn Malik. Saya bersarung dengan separuhnya dan Sa'ad juga bersarung dengan separuhnya. Tapi masing-masing dari kami sekarang telah menjadi gubernur pada salah satu wilayah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, jangan sampai dalam pandangan diriku aku ini besar, tapi kecil di sisi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu hadis sebelumnya juga hadis nomor 502 diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Riwayat ini teman-teman sekalian riwayat yang agung dan mulia tentang cerita seorang sahabat Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu pada saat menjabat menjadi gubernur di Basrah, di salah satu kota di Irak. Beliau menceritakan di khutbahnya itu bagaimana memberikan kesadaran kepada kaum muslimin tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang dunia ini. Kalau dunia ini yang banyak orang bersaing karenanya, ya, berperang, sikut-sikutan, ya, saling menggibah, memfitnah, menjatuhkan, ini sebenarnya ya dia sudah mengiklankan masa tuanya dan kebinasaannya. Dan juga ya dia sudah akan pergi. Di sini dikatakan tentu dia akan pergi dengan cepat, ya. Dan umurnya tersisa hanya seperti air yang tersisa di bejana pemiliknya. Anda bisa lihat kalau bejana sudah diminum beberapa kali dan sisa sedikit, berapa tetes aja di dalamnya, maka beliau menggambarkan begitu umurnya dunia sekarang. Tadinya penuh bejana tapi sudah dipakai dari sudah miliaran tahun, ya. Jadi sudah ya tersisa cuma seperti tetesan air sedikit. Artinya untuk apa kalian mau bersaing untuk urusan dunia ini? Bukan cuma kalian, sudah banyak orang sebelum kalian juga sudah wafat sebelumnya. Lalu beliau mengatakan, dan kalian akan pindah kepada negeri yang abadi. Maka pergilah ke sana pada saat manusia menghadapi kematian dengan membawa bekal yang terbaik yang di hadapan kalian. Tidak usah sibuk buat yang sulit, yang depan mata, mudah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apa yang Anda bisa lakukan? Bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berkata jujur, ramah, dermawan, dan susah. Itu aja yang depan mata, kerjakan, bawa itu bekal ke sana. Ya. Dan ketahuilah, beliau mengingatkan, setelah mengingatkan masalah dunia, dan pentingnya orang menuju ke akhirat kepada kehidupan abadi, membawa bekal yang terbaik, beliau mengatakan, telah sampai kepada kami, kalau neraka itu sangat dalam. Ini sudah cukup menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka itu, gitu kan? Ini sudah kita bedah panjang lebar di bahasan buku Rasulullah SAW, kita tentang surga dan neraka, dan sering kami ucapkan 30 pasal sekian ada di playlist YouTube. Anda bisa lihat bagaimana secara terinci kami bahas tentang masalah neraka, tentu dengan izin Allah SWT. Kami hanya membacakan saja, gitu kan? Kalau Anda mendapatkan hidayah karena itu, alhamdulillah, itu dari taufik. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ya Allah memberikan kemudahan untuk Anda, gitu ya. Nah, di sini dikatakan salah satu riwayat tentang neraka itu adalah sesungguhnya dalamnya itu lebih dalam dari 70 tahun karena ada batu yang dilempar dari pintu utama neraka paling atasnya itu melayang-layang 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Beliau ingin menyampaikan sebenarnya titip pesan yang diancamkan oleh Allah kepada kalian itu adalah sesuatu yang dahsyat. Hanya karena berbuat kemaksiatan, ya, bohong, zina, riba, menipu dan segala macam, tidak hanya masuk neraka loh, itu lebih dalam dari 70 tahun, melayang-layang. Ya. Itu sudah tersiksa, apalagi sudah sampai ke dasarnya lebih tidak mungkin keluar dari neraka itu. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah inginkan. Dan ketahuilah, kami juga telah diinformasikan bagi orang-orang yang patuh, kalau surga itu antara satu tiang pintunya ke tiang yang satu, ya, itu jaraknya 40 tahun. Dan ketahuilah, neraka itu akan penuh dengan orang-orang yang durhaka, dan surga juga akan dipenuhi terdesak, sampai terdesak, atau saling berdesakan, orang akan masuk ke dalam surga. Maksudnya, saking banyaknya orang yang masuk ke dalam surga itu. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, yang beliau ingin singgung di situ adalah antara dua tiang pintu gerbangnya surga itu,
itu akan 40 tahun dan akan penuh manusia masuk dari pintu gerbang yang luas itu. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk ahli surga ini tanpa hisab. Semoga Allah selamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Kemudian setelah menjelaskan masalah itu, ya, beliau sudah jelaskan tentang masalah dunia dan bagaimana sebentar lagi kita akan tinggalkan dan ini memang akan hancur dunia ini, serta berbekal dengan yang sebaik-baiknya apa yang termula di depan mata kalian. Ketahuilah, yang beliau ingatkan yang kedua, ada neraka yang Allah ancamkan bagi para pembangkang, itu dalam sekali. Batu aja dilempar 70 tahun melayang belum sampai ke dasarnya, maka itu tempat siksaan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian juga bagi orang yang taat ada surga. Ya. Ini peringatan beliau yang ketiga. Nah, misalnya ada surga, dan surga itu antara pintu gerbangnya tiang ke tiang itu 40 tahun dan akan juga dipenuhi oleh orang-orang yang patuh dan beriman masuk ke sana. Kemudian beliau masuk ke menceritakan tentang keadaannya. Dia mengatakan, dan untuk memberikan gambaran bagaimana melalui dunia ini, ya, orang beriman ada nikmat dia nikmati, kalau tidak ada dia bersabar. Dia bilang, saya pernah termasuk berjalan bersama Nabi SAW 7 orang, dan saya salah satu dari 7 orang itu. Kami sedang berjalan dan kami tidak punya makanan kecuali daun-daun pohon. Maka kami pun makan daun-daun pohon sampai membuat mulut kami luka, gitu kan? Ya, tidak ada makanan lagi. Habisan makan bekal di jalan. Tapi orang beriman sabar. Mereka tidak berkeluh kesah. Nikmat ada, mereka menikmati. Kalau sebagaimana tadi hadis tentang Nabi SAW makan dengan Abu Bakar dan Umar sampai kenyang. Riwayat ini, Utbah bin Ghazwan menceritakan pernah Nabi SAW jalan bersama kami. Tidak ada makanan, maka kita bersabar. Makan daun pohon saja. Ya. Dan itu dilalui gitu. Plus lagi, waktu itu saya tidak punya pakaian. Saya hanya punya 1 lembar kain, tapi cukup besar. Yang cukup saya bagi 2, saya berikan kepada ya, Sa'ad bin Malik, ya, salah satu sahabat Nabi yang lain. Setengahnya saya pakai untuk bisa melindungi, menutup aurat saya. Setengah juga saya kasih kepada dia. Jadi saking sederhananya hidup mereka pada saat itu. Di masa Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, subhanallah, Allah mengubah keadaan itu yang tadinya kami hidupnya biasa, sederhana sekali. Ya, dan tidak ada satu orang pun di antara kami, maksudnya para sahabat Nabi, yang 7 orang itu yang hidup bersama, yang jalan sama Nabi dan makan daun pada saat itu, kecuali sudah menjadi gubernur di wilayah masing-masing. Artinya Allah balik sekarang keadaan, bisa punya jabatan, menjadi pemimpin masyarakat gitu kan. Dan gubernur kan tuh makanannya akan ada, tempat tinggalnya akan ada, fasilitasnya ada gitu kan. Lalu kata beliau titip pesan terakhir, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku menjadi besar dalam diriku, merasa aku ini orang yang paling faham tentang agama, paling dekat dengan Rasulullah SAW, kemudian juga termasuk orang yang yang sekarang gubernur, maka aku punya jabatan. Jangan sampai aku jadi besar dalam diriku, tapi aku kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kurang lebih globalnya makna hadis ini. Kita coba ambil mutiara dari hadis ini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana ya kesolehan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, dan bagaimana beliau pada saat menjabat menjadi gubernur, beliau bukan ya malah meninggalkan kewajibannya sebagai sahabat Nabi yang sudah belajar agama untuk berdakwah. Nah, seorang muslim harus tahu kita ini semua adalah marketing, ya. Tanda kutip sini, kita semua adalah marketing. Kita sedang punya produk Islam, ya, yang berisikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang kita pasarkan, kita tawarkan kepada orang, dan kita jadikan juga sebagai produk unggulan kita yang kita juga menggunakan, gitu kan? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian, ya kita pun juga mengajarkan kepada orang lain. Ya, supaya kita mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada saat memerintahkan untuk menyerang benteng Khaybar, ketahuilah Ali, ketahuilah tawarkan kepada mereka Islam dulu. Ya. Dan kalau seandainya ada satu orang yang dapat hidayah karena kamu, ya, karena engkau tawarkan Islam, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Karena setiap amal ibadah yang dia kerjakan setelah dapat hidayah, yang menyampaikan itu akan panen pahalanya, gitu kan? Begitu juga kalau mereka nolak baru jizyah, kalau mereka tolak baru kemudian diperangi, gitu kan?
Tapi di sini kita bisa panen pahala dari orang-orang di hadapan kita. Ya, kalau kita memaksimalkan untuk mendakwahi mereka. Jadi ini pelajaran pertama bagaimana kesolehan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, dan beliau walaupun menjabat sebagai gubernur, beliau menggunakan justru jabatannya itu untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau seorang presiden, raja, menteri, ya, gubernur, wali kota, bupati, siapa saja yang Allah berikan amanah ini, kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan ilahi yang mereka ketahui kepada masyarakatnya, kepada orang yang sedang dibimbing. Ingatkan tentang masalah kewajiban mereka menjaga ibadah kepada Allah SWT, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ini luar biasa karena orang akan mendengarkan mereka. Mereka punya jabatan. Ya, mereka punya jabatan. Beda dengan kalau seorang masyarakat biasa yang tidak punya jabatan, tidak dikenal di masyarakat, lalu kemudian ngomong. Mungkin orang tidak dengar gitu. Ya. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Ya. Pesan beliau yang pertama adalah tentang masalah dunia ini. Ya. Dan ini pelajaran yang kedua dari kita bisa melihat hal ini tentang masalah dunia. Kalau teman-teman sekalian dunia ini ya, sudah terlalu banyak manusia, miliaran jumlahnya sebelum kita, lebih tampan, lebih cantik, lebih kekar, lebih putih, lebih semuanya. Mana mereka semua? Dalam tanah. Udah wafat. Saya dan Anda pun akan seperti itu. Sadari ini teman-teman sekalian. Sehingga jangan selalu dunia ini menjadi sebuah sumber yang dijadikan sebagai target yang seakan-akan kita tidak akan tinggalkan. Demi Allah teman-teman sekalian. Sebagaimana kita lahir tidak berlapiskan satu kain pun dan akhirnya kita dibungkus dengan satu selimut oleh suster di rumah sakit atau oleh ibu kita misalnya atau ibu bidan, maka kita pada saat meninggal juga sama. Baju ini, ya, jam tangan ini, celana ini dan seterusnya, kopiah ini, apa saja, rumah Anda, tas Anda, sepatu Anda, pekerjaan Anda, jabatan Anda, penghargaan Anda yang banyak menumpuk Anda taruh dan pajang di sebuah lemari, ya, tidak akan dibawa mati. Tidak akan dibawa mati. Kita hanya akan kembali kepada Allah SWT dengan satu lembar kain kafan. Ya. Atau 2 lembar kain kafan kalau laki-laki dan 5 lembar kain kafan kalau perempuan untuk menutupi auratnya. Itu saja. Ya. Bahkan kata Abu Bakar, jangan bermewah-mewah dalam kain kafan karena dia akan cepat punah. Gitu. Begitulah keadaan orang beriman. Dunia akan kita lalui teman-teman sekalian. Maka laluilah dengan sesuatu yang baik-baik saja. Kalau Anda ingin tahu teman-teman sekalian saya ini baik atau tidak, Anda mau muhasabah, introspeksi diri, maka coba Anda bayangkan kalau Anda meninggal saat ini. Kira-kira orang sekitar Anda akan bicara apa? Anda baik atau Anda buruk? Kalau Anda yakin mereka akan ucapkan baik, oh si fulan itu, oh Masya Allah orang itu dermawan, orang itu sholat yang tutup aurat, orang itu begini dan begitu. Maka pastikan berarti Anda orang baik insya Allah. Tapi kalau Anda meninggal sekarang, orang akan mengatakan, oh syukur si fulan itu mati. Karena dia memang tidak sholat, suka ganggu orang, gosipin orang dan segala macam. Anda orang buruk. Sampai pernah juga ditanya oleh seorang tabi'in, oleh seorang khalifah pada saat itu. Dia bilang, di mana kira-kira saya? Saya ini termasuk orang apa? Kata dia, pertemukan diri Anda dengan firman Allah SWT. Ya. Innal abrar lafi na'im, wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang yang abrar, yang patuh akan masuk dalam surga. Orang-orang yang fujar, suka melanggar akan masuk neraka. Anda lebih tahu dari Anda, wahai Amir Mu'minin. Anda lebih tahu dari Anda, wahai pembina orang-orang beriman. Waktu itu raja ya. Anda lebih tahu dari Anda. Apakah Anda termasuk abrar, orang yang patuh sama Allah selama ini, sehingga Anda nanti pada saat meninggal akan masuk surga, atau memang Anda sekarang melanggar hukum Allah SWT, menzalimi orang, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, maka Anda akan masuk ke jahim, ke neraka jahanam. Maka semua orang harus menyadari masalah ini. Dunia ini bukan tempat, bukan target kita, tapi kita adalah akhirat. Ini pelajaran yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau, dan beliau mengatakan, ketahuilah, apapun yang kalian kejar dunia ini, cuma tersisa seperti tetesan-tetesan air yang sedikit di bejana seseorang yang sudah diminum mayoritasnya. Pelajaran yang ketiga, beliau mengingatkan tentang masalah neraka. Bahwasanya ada ancaman yang berat loh.
bagi orang-orang yang meninggalkan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Pasti mereka akan disusahkan nanti di akhirat. Dan itu penyesalan abadi orang masuk neraka. Penyesalan abadi. Ya. Anda coba ambil korek. Saya sudah sering kasih contoh ini. Korek gas biasa. Kalau Anda bakar ibu jari Anda ini, jempol Anda. Hitungan detik saja. Maka sudah cukup membuat dia memar. Kalau Anda biarkan 1 menit mungkin bisa matang. Luka bakar. Anda harus operasi. Itu baru sebentar. Bagaimana teman-teman sekalian kalau ruangan yang Anda ada sekarang ini semuanya penuh dengan api. Dan suhu panasnya, kata Nabi SAW, neraka itu ya 70 kali lipat, 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya. Karena kata Nabi SAW, api kalian ini sebenarnya salah satu bagian dari 70 bagian api neraka, api akhirat. Jadi masih ada 69 kali lipat lebih panas di sana. Anda bisa bayangkan bagaimana panasnya di sana nanti. Wa na'udzubillah. Ini semuanya karena melanggar. Kenapa harus Anda melanggar? Kenapa enggak menjadi orang yang patuh? Toh yang halal lebih baik daripada yang haram, kan begitu. Kenapa tidak nikmati yang halal saja? Kenapa harus yang haram? Dan kenapa Anda tidak lakukan ketaatan? Sementara ketaatan punya kenikmatan. Orang yang sudah sholat dan menikmatinya, mengejar keutamannya, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Kalau dia nikmatin itu, dia tahu mengejar keutamannya, dia harus ada kenikmatannya. Ya, kenapa Anda tidak menjadi orang baik saja? Toh batasan umur kita sangat terbatas. Kecuali kalau Anda abadi selamanya di dunia ini, tidak akan ada Anda masa tua, tidak akan ada mati, tidak ada hisab, tidak ada hari akhirat, itu lain. Tapi ini semua ada loh. Dan sudah disampaikan kepada Anda. Beruntunglah orang yang menyadari masalah dan dia menyelamatkan dirinya karena ada di tangan Anda penyelamatan itu. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil tentang masalah wasiat, masalah surga. Pintu gerbangnya saja antara tiang sama tiang yang sebelah itu adalah 40 tahun dan akan dipenuhi oleh orang-orang beriman masuk ke dalamnya. Berbahagianya luar biasa. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, pada saat ditanya, kapan kami bisa santai, istirahat? Kata beliau, kalau kedua kakimu sudah masuk ke dalam surga. Itu luar biasa. Tidak ada masa tua. Kata Nabi SAW, di surga itu tidak ada lagi buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada beringus, tidak ada sakit. Ya. Gak ada gangguan orang. Semuanya nikmat abadi. Dan dalam riwayat lain sudah kita jelaskan ini di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan bercerita tentang surga dan neraka. Di bab tentang surga itu ada penyebutan. Kalau orang yang paling rendah derajatnya di surga akan didampingi, ya akan ditemani oleh 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Setiap pelayan bawa 2 nampan. Dan dia akan makan dari awal nampan sampai nampan yang terakhir tanpa merasakan kenyang. Nikmatnya sama gitu. Dan sekian banyak keutamaan yang luar biasa yang Allah janjikan. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk ahli surga dan jauhkan kita dari api neraka. Dalam pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis teman-teman sekalian adalah wasiat beliau tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membalik keadaan seseorang. Beliau menggambarkan bagaimana saya dulu hidup bersama Nabi SAW. Saya pernah 7 orang jalan dan kami tidak punya makanan kecuali ya daun sampai membuat mulut kami luka. Orang makan daun. Tidak ada makanan lain untuk membuat supaya lapar hilang, gitu kan? Tapi pada hari ini, pada saat saya sedang khutbah, kata beliau, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, saya sedang menjadi gubernur. Dan 7 orang itu, 6 orang selain saya pun semua jadi gubernur di wilayah masing-masing. Artinya Allah balik keadaan kami. Allah berikan kepada kami nikmat-nikmat ini. Gitu kan? Setelah kami bersabar dalam cobaan, Allah berikan nikmat itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Di setiap kesulitan ada kemudahan gitu. Dan beliau mengatakan, ini wasiat yang terakhir dari beliau dan ini juga pelajaran kita yang ke-6 yang penutupan insyaAllah. Yaitu beliau mengatakan, dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menjadi besar dalam diriku dan aku kecil di sisi Allah SWT. Ini berbahaya sekali. Dia selalu berbangga-bangga, sombong dengan dirinya seakan-akan dia semua yang menjadi yang murni mendapatkan semua ini. Padahal sebenarnya Allah SWT yang memberikan, maka dia dipandang kecil dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harusnya minta agar kita justru diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai wali-walinya dan justru kita menjadi kecil dalam diri kita, ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melihat makin besar nikmat Allah,
maka dia merasa makin kecil dirinya. Ya. Makin luas ilmunya, makin luas rezekinya, makin tinggi jabatannya, dia makin merasa bagaimana nih saya bertanggung jawabkan depan Allah hari kiamat. Jadi dia makin justru berhati-hati. Nah itu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang ini insya Allah. Baik, ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini insya Allah.